Baldwin IV atau Baldwin si Kusta hidup pada sekitar tahun 1161 sampai 1185. Ia adalah Raja Yerusalem Latin, putra dan penerus dari Raja Almarik I. Selama ia berkuasa, ia tetap mempertahankan gempuran serangan dari Saladin. Pada tahun 1183, penyakit kusta yang ia derita mulai menyebar dengan sangat cepat. Lalu ia menunjuk Gaidari Lusignan sebagai wakilnya. Tapi pada tahun yang sama, ia menarik kembali penunjukan itu dan mengangkat keponakannya yang berusia 5 tahun sebagai raja yang disebut Baldwin V. Dan berikut inilah kisah sang Raja Yerusalem penderita kusta, Baldwin IV, selengkapnya. Baldwin IV lahir pada tahun 1161 Masehi. Ia merupakan putra Almarik dan istri pertamanya, Agnes dari Courtenay. Almarik saat itu adalah seorang pangeran yang ditugaskan memimpin daerah Java dan Askalon. Ketika Baldwin lahir, Yerusalem sudah berada di bawah kekuasaan orang-orang Frank dari Prancis sejak Perang Salib pertama, karena mereka dan sekutunya berhasil merebut kota itu dari dinasti Fatimiyah. Almarik dan Agnes memiliki 2 anak, yaitu Baldwin dan Sibylla. 2 tahun kemudian, Almarik menjadi Raja Yerusalem di tahun 1163. Di masa kecil, sebelum ia didiagnosa terkena lepra, Baldwin dididik dan disekolahkan seperti anak-anak bangsawan pada umumnya di masa itu. Karena garis keturunannya, ia diharapkan menjadi seorang pejuang dan pemimpin yang hebat, seperti leluhur-leluhurnya dulu. Ketika sudah menginjak umur 9 tahun, Almarik mengirim Baldwin ke tempat William dari Tyre yang merupakan mentornya dan juga seorang sejarawan, uskup agung, serta salah satu orang yang paling terpelajar di negara-negara tentara salib. Di bawah bimbingan William, Baldwin belajar tentang ketuhanan, sejarah, dan peperangan. Di masa ini, William mencatat bahwa Baldwin tampaknya tidak merasakan sakit di lengan dan tangan kanannya ketika dicubit atau digigit oleh teman-temannya. Almarik yang tahu jenis penyakit dari gejala-gejala itu segera merahasiakan penyakit Baldwin karena ia takut dengan bahaya yang akan mengintai anaknya jika hal itu tersebar. Perlu diketahui, kusta adalah penyakit menular yang terutama menyerang kulit, selaput lendir, dan syaraf. Pada abad pertengahan, kusta merupakan penyakit yang mengerikan dan masyarakat seringkali mengasingkan orang kusta dari kota atau desanya. Bahkan masyarakat saat itu menganggap penderita kusta sebagai orang najis, dan mereka percaya kalau penyakit ini adalah hukuman dari dosa-dosanya. Hal itu bisa dimaklumi karena saat itu banyak beredar informasi yang kurang tepat mengenai penyebaran penyakit ini. Memang kontak langsung dan menghirup bersin adalah faktor kuat penularan. Faktanya, tidak semudah itu untuk tertular kusta. Bahkan jika tubuh menghirup kuman penyebab kusta, kekebalan rata-rata orang akan bisa mengatasi kuman tersebut. Untungnya sebanyak 95% masyarakat saat ini sudah kebal terhadap kusta. Untuk itu, tidak seharusnya mengasingkan penderita kusta dari masyarakat. Meski terbayang-bayang dari pandangan sosial dan agama saat itu, Baldwin IV menerima diagnosisnya dengan tenang dan mampu mengatasi pandangan-pandangan negatif tentang dirinya. Terlepas dari penderitaannya, pangeran muda ini memperlihatkan pikirannya yang tajam dan keahliannya dalam menunggang kuda. Baldwin naik tahta setelah ayahnya meninggal pada tahun 1174, dan saat itu Baldwin masih berumur 13 tahun dan dalam kondisi sakit-sakitan. Di waktu itu, meski orang-orang Frank mendirikan kerajaan Yerusalem masih 75 tahun lamanya sejak didirikan di tahun 1099 Masehi. Kota ini menjadi lebih besar dari kota-kota besar di Eropa dan memiliki nilai religius yang sangat penting bagi umat Kristen dan Islam. Setelah naik tahta, kini Baldwin harus siap menghadapi kekuatan dinasti Ayubiyah yang semakin hari semakin berkembang. Di zaman ketika para raja diharapkan ada di medan pertempuran,
Balduin tidak membiarkan penyakitnya menghalangi ia hadir di medan perang. Pada tahun yang sama, saat ia dinobatkan, Balduin yang masih remaja mengorganisir serangan yang sukses ke Damaskus dengan maksud supaya Saladin tidak mendekat ke wilayahnya di Aleppo. 2 tahun kemudian, Balduin kembali memimpin langsung pasukannya di garis depan untuk menangkis serangan Saladin di Damaskus dan Andujar. Meski ia hanya bisa mengendarai kuda dengan satu tangan, Balduin dengan lihainya berkuda di depan pasukannya dalam pertempuran Mongisar, di mana pertempuran itu adalah pukulan keras bagi Salahuddin. Dengan beberapa kemenangannya, Balduin dipandang sebagai pahlawan oleh rakyatnya. Karena dengan kondisinya yang seperti itu, ia masih bisa memimpin pasukannya dan berhasil mengalahkan salah satu pasukan terkuat di dunia di zaman itu. Meski saat ini Balduin IV si Raja Gusta digambarkan memakai topeng untuk menutupi wajahnya, tapi faktanya tidak ditemukan catatan yang menyebutkan kalau Balduin berusaha menutupi wajahnya. Bahkan selama tahun-tahun awal pemerintahannya, ia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit, tapi pada akhir hayatnya, di tubuhnya tumbuh banyak bisul dan menjadi buta. Dan bukannya dijauhi serta dibenci, Balduin malah dicintai oleh rakyatnya karena penyakitnya ini. Selama berkuasa, ia telah memimpin pasukannya untuk menang melawan pasukan yang jumlahnya lebih banyak dengan keberanian, kecerdasan, dan tekad yang luar biasa. Dan ia tidak menghiraukan penyakit yang melemahkannya untuk mempertahankan kerajaannya. Pada tahun 1183, Balduin sudah tidak bisa menggunakan tangannya maupun berjalan sendiri. Bahkan untuk berkedip saja ia tidak mampu, sehingga kornea matanya mengering dan ia akhirnya menjadi buta. Di saat itu, Saladin melakukan pawai ke selatan setelah penaklukan Aleppo. Lalu Balduin memanggil pengadilan tinggi ke samping tempat tidurnya untuk mewakilkan pemerintahan ke saudara iparnya, Guy, yang di dalam urutan ia akan menjadi raja selanjutnya. Namun, meski Guy ditunjuk sebagai wakil, Guy harus bersumpah kalau selama Balduin masih hidup, ia tidak akan mengangkat dirinya sendiri atau mengasingkan orang-orang penting kerajaan. Karena Guy tidak memiliki pengalaman dalam memimpin militer dan banyak baron yang tidak suka dengan Guy, Balduin khawatir dengan ketidakpuasan para baronnya. Di tahun yang sama, Saladin mengepung kastil Kerak, dan karena itu Balduin mengumpulkan dewan kerajaan lalu segera memecat Guy dari jabatannya dan mengambil alih kekuasaan. Karena benteng sepenting Kerak tidak bisa dipercayakan kepada orang yang terbukti tidak mampu memimpin pasukan. Dengan pencabutan itu, otomatis hak waris Guy juga sudah hilang. Akhirnya, hak waris tahta dijatuhkan pada putra Sibylla yang berusia 5 tahun. Kemudian Balduin diterima sebagai wakil raja dan anak itu dimahkotai pada tanggal 20 November. Pada akhir bulan November, Balduin kembali menemani pasukannya di medan perang untuk membebaskan Kerak yang sedang dikepung. Tapi karena ia sudah buta dan agak lumpuh, ia datang dengan sebuah tandu yang disampirkan di antara dua kuda. Meski tidak bisa bertempur, kehadirannya bisa membuat para pasukan yang berselisih kembali bersatu melawan pasukan Saladin. Pada tanggal 4 Desember, Kerak berhasil dipertahankan dengan Saladin yang meninggalkan pengepungan karena ia diberitahu oleh pengintainya tentang kedatangan Balduin, dan ia juga meninggalkan Mesir tanpa pengawasan. Pada akhir tahun 1184, saat berada di Kerak, Balduin terkejut ketika mengetahui pembantaian yang dilakukan Guy terhadap orang-orang Badui dari wilayah kerajaan Darum yang ada di bawah perlindungan kerajaannya, serta berita tentang pergerakan orang-orang Ayyubiyah akibat hal tersebut. Setelah itu, ia segera terkena demam dan saat kembali ke Yerusalem, Balduin menyerahkan kendali Kerak ke orang yang tidak pernah ia percaya, yaitu Raimon dari Tripoli, karena tidak ada pilihan lain. Ketika demam, Balduin berharap bisa tetap bertahan karena ia pernah mengalami hal yang sama sebanyak 2 kali sebelumnya. Namun beberapa minggu kemudian, ia menyadari kalau ini adalah saat-saat terakhirnya. Di ranjang, ia memanggil pengadilan tinggi agar menunjuk wali untuk keponakannya Balduin V, dan kali ini Raimon yang terpilih. Setelah itu, pada bulan Maret atau Mei tahun 1185, Balduin IV meninggal dan ia dimakamkan di gereja makam suci dekat dengan makam ayahnya, Raja Almarik.
Pada tahun berikutnya, Raja Muda Baldwin V menyusul pamannya, lalu Sibylla yang menggantikan putranya dan mengangkat Guy sebagai raja.